Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran akidah dari kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah ta'ala, yakni kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, yang mana kita sampai pada perkataan beliau di dalam kitab ini, fatabayyana mimma sabaqa anna aqidata ahli sunnati wal jamaah fi asma'illah wa sifatihi ijmalan hiya. Jadi jelas dari apa yang beliau sebutkan pada pembahasan yang lalu, bahwasanya aqidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah secara global, secara ijmal, secara global adalah al-imanu bi jami'i ma athbatahu Allah li nafsihi. Jadi mengimani seluruh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, mengimani dengan seluruh apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat. Wa itsbatuha lahu subhanahu ala al-wajhi al-la'iqi bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan ketika kita menetapkan bagi Allah itu nama dan sifat-sifat, itu sesuai dari sisi yang sesuai dengan ketinggian Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamu ta'arrudi li syai'in min dzalika bi tahrifin aw ta'tilin aw takyifin aw tamtsil. Dan tidak berpaling darinya atau menolak hal tersebut, penetapan sifat-sifat dan nama-nama tadi, tidak berpaling, tidak menolaknya, baik dengan tahrif, atau dengan takyif atau dengan tamtsil. Ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh beliau setelah ini. Apa itu ta'til, takyif dan seterusnya, Wa nafyu ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi au nafahu anhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama tadi apa? Isbat. Yang kedua di sini nafi, menafikan, meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya atau yang ditiadakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai wa'tiqadu kamali dhiddihi lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menafikan dari Allah sebuah sifat, itu disertai dengan keyakinan kesempurnaan dari lawan dari sifat itu, Jadi bukan sekedar menafikan saja, tidak, karena penafian saja itu tidak menunjukkan pengagungan. Misalnya kita katakan dinding tidak zalim, misalnya seperti contoh yang beliau bawakan,
Ya jelas, karena memang dinding tidak mampu untuk berbuat zalim. Jadi penafian saja itu tidak menunjukkan pengagungan sampai kita menetapkan lawannya, kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Ya. Ma'tiqadi anna jami'a sifatihi ta'ala sifatun haqiqiyatun la tumathilu sifatil makhluqin. Disertai keyakinan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang hakiki, bukan sifat majaz. Hakiki begitu. Kalau Allah mengatakan Allah memiliki tangan, khalaqtu biyadayya, ya, atau Rasulullah mengatakan kilta yadayhi yamin misalnya, kedua tangan Allah itu kanan, ya demikian hakikatnya Allah memang memiliki tangan, jadi bukan majaz, ya, benar-benar hakiki ada tangannya. Namun seperti apa ini yang kita tidak tahu. Makanya disebutkan la tumathilu sifatil makhlukin. Namun walaupun Allah memiliki sifat-sifat hakiki, ini tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana selalu kita ulang-ulang bahwa antara makhluk saja itu memiliki kesamaan sifat, namun tidak berarti memiliki hakikat yang sama, kaifiyah yang sama, ya. Apalagi antara makhluk dengan khalik, jelas berbeda. Ini kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikatnya, ya. Kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan hakikatnya. Kursi punya kaki atau meja punya kaki, manusia punya kaki. Kaki meja apa sama dengan kaki manusia? Tidak sama, namanya saja yang sama. Nama ini harus sama. Kenapa? Karena kita berbicara dengan ketika kita berbicara, kita ingin ucapan kita difahami, ya. Untuk itulah maka harus ada nama atau kalimat yang bisa difahami. Ketika Allah mengatakan istiwa, ya harus ada yang kita fahami dari makna kalimat istiwa. Atau Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Kita harus faham apa yang dimaksud dengan kalimat tangan, wajah, istiwa, dan seterusnya itu. Kalau itu tidak difahami, maka Al-Quran ini banyak sekali yang tidak difahami maknanya. Maka fungsi utama Al-Quran sebagai hudan linnas, ya, maka tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya tidak difahami. Setiap membaca Al-Quran harus berhenti. Ini maksudnya apa? Ya, Allah mengatakan dia beristiwa, ya, istiwa dalam bahasa, secara bahasa difahami. Ala wartafa'a, artinya meninggi. Ya Allah meninggi di atas arsy-Nya. Kalau istiwa nggak difahami, bagaimana mau memahami ayat tersebut? Atau setiap ada ayat tentang sifat Allah yang itu di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, sifat-sifat Allah ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, sehingga setiap baca ayat berhenti. Ini takwilnya apa? Ini maksudnya apa? Ya, yang lebih parah lagi, saya nggak tahu ini maknanya apa. Kalau mentakwil masih dibawa kepada takwilan yang baik, kan begitu ya. Kalau orang-orang Asy'ariyah ketika dia mentakwil sifat-sifat Allah, itu kan ditakwil ke makna yang masih baik gitu. Nah, ada lagi kelompok yang namanya Ahlut Tafwid yang nggak tahu sama sekali, tidak mentakwil dan tidak menetapkan makna apapun, terserah Allah saja apa maknanya. Terus bagaimana ayat itu mau difahami, dan bagaimana ayat tersebut bisa berpengaruh kepada diri kita, orang yang membacanya. Baca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, nggak ada efeknya ketika baca ayat itu. Kenapa? Karena nggak tahu makna istawa apa. Nah, ini kan kesalahan kesalahan besar, ya, akidah seperti ini. Iya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa tahrifu ma'nahu taghyirun nassi lafdhan. Taghyirun nassi lafdhan, yakni mengubah nasnya, mengubah nas secara lafaz. Ini namanya tahrif. Jadi lafadznya itu lafadz dari nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, ini dirubah lafadznya, au ma'nan, atau maknanya yang dirubah. Beliau katakan wa taghyirul lafzi qad yataghayyar ma'ahu al-ma'na wa qad la yataghayyar, ya. Ketika lafadz itu dirubah, bisa jadi
makna yang datang bersama lafadz itu berubah. Maknanya berubah, bisa juga tidak berubah. Nah, ini ada 3 bagian atau 3 macam kata beliau. Tahrifu lafzi, ya tahrifun lafzi yataghayyaru ma'ahul makna, ya, tahrif lafzi yang kemudian diikuti dengan perubahan makna, ya, dia mengubah lafadz yang disertai dengan perubahan makna, itu maksudnya. Katahrifi ba'dihim qaulahu ta'ala, seperti sebagian orang mentahrif firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana tahrifnya? Kata Syekh di sini, binas bilafdzil jalalah liyakuna taklim min Musa, dengan cara menasabkan lafadz jalalah, lafadz al-jalalah, lafadz Allah itu dinasobkan, sehingga kan kalau ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, siapa yang berbicara di sini? Allah. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah SWT benar-benar berbicara kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Itu artinya. Ya. Ada ya? Tidak ada. Soalnya saya pakai kitab yang bukan tahdhibnya. Di sini ada sarful lafzu 'anil ma'na al-mubadir bila dalil. Bila dalil. Yani tahrif ma'nahu sarful lafz 'anil ma'na al-mubadir minhu bila dalil. Baik. Yang kedua itu pembagian, itu ada 3 pembagian. Itu yang ta'til. Fahuwa naw'an. Ta'til ma'nahu fahuwa ma'nawan. Abdullah, kitab Abi gimana yang ini? Ini yang anak pakai yang itu kan tahdhib ya. Iya. Di tahdhib. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi yang antum pegang yang sudah di apa istilahnya, sudah disusun ulang. Tahqiq apa tahdhib? Tahdhib itu dirapikan atau istilahnya, iya. At-tahrir ma'na sarful lafzi 'anil ma'na al-mutabadil minhu bila dalil. Ya, ini nanti ada juga disebutkan di sini. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Pegang. Ya. Apa yang beliau sebutkan di sini disebutkan, cuma ada beliau tambah di sini lebih banyak beberapa poin. Ala kulli hal, jadi yang pertama tahrif lafzi, ya, itu tadi ya, wa kallamallahu Musa taklima. Itu firman Allah, artinya siapa yang berbicara? Allah yang berbicara di sini kepada Nabiullah Musa. Kemudian mereka rubah. Bagaimana merubahnya? Dinasobkan lafadz jalalahnya. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya, jadi yang berbicara siapa sekarang? Yang berbicara Musa. Ya, Musa benar-benar berbicara kepada Allah. Walaupun ini jarang ya. Dan ini kan namanya mengubah ayat ya. Wa kallamallaha Musa taklima. Berbeda nggak maknanya antara Allah berbicara kepada Musa dengan Musa berbicara kepada Allah? Beda kan? Nah, itu makanya mengubah lafadz ya, tetapi kemudian disertai dengan perubahan makna. Contohnya ini, Allah benar-benar berbicara kepada Nabiullah Musa. Yang satu setelah dirubah oleh mereka menjadi Musa benar-benar berbicara kepada Allah. Ya, maknanya jelas berbeda ya. Yang satu makhluk berbicara kepada Allah, yang satu Allah yang berbicara kepada makhluk. Dari sisi keistimewaan saja ini sudah berbeda. Kalau wa kallamallahu Musa taklima, Allah yang berbicara dengan Musa, ini keistimewaan. Tidak setiap makhluk Allah ajak bicara. Rasulullah SAW diantaranya. Kemudian Nabiullah Musa, ini satu keistimewaan, tidak semua makhluk mendapatkannya. Kalau wa kallamallaha Musa taklima, kita pun berbicara kepada Allah lewat doa kita. Ya Allah, kita semua berbicara kepada Allah SWT. Gak ada keistimewaan kalau wa kallamallaha Musa taklima. Ya, itu bantahannya. Taib. Kemudian yang kedua, wa tahrifu
lafzi la yataghayyar ma'ul makna. Tahrif lafaz yang tidak mengubah maknanya. Contohnya fathud dal min qawlihi ta'ala la alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha fil ghalib la yaqa illa min jahilin id laysa fihi ghardun maksud li fa'ilihi ghaliban. Jadi contoh yang kedua ini perubahan lafaz tapi tidak disertai perubahan makna. Contoh kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, orang bacanya alhamdalillah. Ya salah harokatnya. Tidak disertai keinginan untuk bersengaja untuk melakukan itu. Jadi ini orang-orang jahil saja, kebanyakan salah baca. Ini tidak masuk tahrif yang seperti yang pertama ya. Kemudian yang ketiga tahrifun maknawi. Wa huwa sarful lafzi an zahirihi bila dalil. Ini mungkin yang ada di situ ya. Sarful lafzi an zahirihi bila dalil. Memalingkan lafaz dari zahirnya tanpa dalil. Katahrifi ma'na al-yadain al-mudhafataini ila Allah ila al-quwwati aw an-ni'mah. Seperti orang mentahrif makna kedua tangan yang disandarkan kepada Allah, yadullah misalnya, itu disandarkan atau dirubah maknanya menjadi al-quwwah awin ni'mah, kekuatan atau nikmat Allah. Contoh lagi disebut beliau di sini adalah tahrifu ma'nal istiwa ilal istila. Ada disebut di situ? Ada. Ya. Jadi mengubah makna istiwa kepada istila. Istiwa maknanya ala wartafa'a, ya, meninggi di atas arsy-nya. Itu asal makna istiwa. Kemudian dirubah menjadi maksud daripada istiwa adalah istaula atau istila. Di sini masdarnya istila, yakni artinya menguasai. Nah, ini kan mengubah makna ya. Kemudian tahrif makna dhahak ila thawab. Allah tertawa itu diganti menjadi maksudnya adh-dhahak itu adalah ats-thawab, yakni pahala. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wa ghairu dzalik. Kama fa'ala al-asy'ariyah wa ghairuhum. Kama fa'ala al-asy'ariyah wa ghairuhum. Sebagaimana perbuatan orang-orang Asy'ariyah dan yang selainnya dari para penafi sifat. Kata beliau, wa hadza minal ilhadi fi asma'illah wa ayatihi. Ini termasuk ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Fayata'awwaluna nususus sifati ala ghairi ta'wiliha. Mereka mentakwil nas-nas sifat ya, bukan dengan takwil yang seharusnya. Wa yadda'una fiha sarful lafzi 'anil ihtimalir rajih ila al-ihtimalil marjuh. Mereka memalingkan lafaz itu dari ihtimal ar-rajih, makna yang mungkin, yang rajih, makna yang rajih, kepada kemungkinan yang marjuh, makna yang lemah ya. Seperti tadi tangan dimanai, tangan itu kan adalah anggota atau alat untuk memegang, itu tangan, makna asalnya kan seperti itu. Ini yang rajih, makna yang rajih begitu, makna asalnya begitu. Makna betul, makna tangan ada maknanya kekuasaan, betul. Kalau antum buka kamus ada makna kekuasaan, tapi itu bukan makna zahir daripada makna tangan. Ketika saya bilang ini tangan saya, misalnya saya mengatakan ini tangan saya, apa yang antum pahami? Ya tangan ini untuk memegang, bukan ini tangan saya maksudnya ini kekuasaan saya. Mengubah dari makna lafaz tangan yang asli ke makna kekuasaan itu perlu apa? Perlu dalil. Makanya di sini, nah ada nggak dalil yang memalingkan makna tangan asalnya, asal makna tangan kepada makna yang lain? Paham sampai sini? Nah, dalil ini yang nggak ada gitu. Makanya disebutkan oleh beliau sarful lafzi an zahirihi bila dalil. Memalingkan lafaz, makna lafaz itu dari zahirnya tanpa dalil. Dan ini kebanyakan yang mereka lakukan. Memalingkan makna lafaz-lafaz ini, sifat-sifat Allah ini kepada makna yang bukan zahirnya ya, tanpa disertai dengan dalil. Kalau ada dalilnya nggak masalah. Berarti ditakwil seperti ini nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena ada dalil di sana. Kita tidak bisa kita memalingkan dari lafaz zahirnya itu
makna zahirnya, yang mana itu adalah makna yang rajih, kepada makna yang marjuh tanpa dalil, bighairi dalil, kata beliau, siwal ara'il bashariyah wasyubahil aqliyah allati dhannuha bayinat. Tidak ada dalil kecuali itu hanya sekedar pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran manusia dan syubhat akal, logika, syubhat logika mereka saja yang mereka sangka itu adalah bayinat, ya, keterangan. Wa innama hiya fi waqi'il amri syubhatun kalamiyatun mabniyatun ala al-falsafatil yunaniyah, yang mana pada hakikatnya, realitanya, apa yang mereka sangka itu sebagai bayinat, sebagai keterangan yang nyata, penjelasan yang jelas, ya, yang bayinat, ya, itu sebenarnya merupakan syubhat ahlul kalam, syubhat orang-orang ahlul kalam yang dibangun di atas filsafatnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang semisalnya. Itu sebenarnya ketika mereka masuk ke dalam Islam, banyak karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan orang-orang Islam mulai belajar filsafat Yunani, masuk ini kemudian dalam perkara-perkara agama, diantaranya perkara akidah, ya, muncul Jahmiyah dan seterusnya, kemudian sampai ke Asy'ariyah, terutama yang mutaakhirin, ya, seperti yang mutaakhirin dari Asy'ariyah seperti Al-Juwaini, ya, dan seterusnya. Ini Ar-Razi, Al-Juwaini, nah, ini tokoh-tokohnya, ya, Ahlul Kalam dari kelompok Asy'ariyah, yang mereka memang banyak sekali terpengaruh oleh filsafat Yunani ini. Fata'wiluhum linususi sifati haqiqatuhu tahrifu li kalamillahi wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mawadhi'ihi. Takwil mereka terhadap nas-nas sifat dan hakikat daripada sifat tersebut, ini pada dasarnya adalah mentahrif kalamullah, mengubah kalamullah dan kalam Rasulnya dari tempatnya, ya. Fa inna ta'wil as-sahih huwa alladhi yuwafiqu ma ja'a fil kitab was sunnah. Takwil yang sahih, takwil yang sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa ma khalafa dzalika batilun. Apa saja yang menyelisih Quran dan Sunnah, maka dia batil. Fa inna kulla ta'wili lam yadull alaihi dalilun minas siyaqi wala ma'ahu qarinah taqtadihi fa hadha la yaqsuduhu al-hadi al-mubin bi kalamihi atau al-mubayyin bi kalamihi, ya. Jadi seluruh takwil yang tidak ditunjukkan oleh dalil, baik dari redaksinya, ya, kalau kita baca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, redaksinya tidak menunjukkan adanya takwil di sana, ya, tidak berkonsekuensi takwil. Wala ma'ahu qarinah, dan tidak ada qarinah. Qarinah itu apa, ya? Ya, semacam dalil juga atau petunjuk-petunjuk, ya, yang berkonsekuensi harus ditakwil, maka hada la yaqsuduhul hadi. Ini tidak ini berupa bukan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perkataannya jelas. Jadi kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di sana tidak ada dalil yang memalingkan makna istawa dari makna aslinya, maka jangan dipalingkan. Sama saja anak bicara ke antum misalnya, kemarin saya buat roti dengan tangan saya. Apa yang antum pahami? Roti dibuat Pakai tangan saya, gitu. Iya enggak? Ini kan kemudian antum dia pakai, antum takwil mana tangan itu? Tangan, oh maksudnya bukan tangan dia, apalah gitu. Ini antum memalingkan ini. Ketika saya bicara seperti itu, yang antum pahami, ya itulah yang masuk ke, itu mana zahirnya, gitu ya. Ini tidak boleh dipalingkan kepada mana lain kecuali ada qarinah tadi, atau ada dalil, atau redaksi kalimatnya itu memang menunjukkan hal tersebut. Contoh redaksinya, contoh redaksi, ada singa yang berbicara, atau ada singa yang bertempur dengan hebat di medan perang. Apa antum pahami mana singa? Hewan. Ya, ada singa yang bertempur dengan hebat di medan pertempuran. Apa yang antum pahami mana singa? Ya, singa lagi berkelahi.
Enggak, ini pertempuran medan peperangan. Ada singa yang bertempur dengan hebat di medan pertempuran. Apa mana singa kira-kira? Ya Orang yang berani, pemberani bertempur dengan hebat. Emang ada singa bisa bertempur di medan pertempuran, maksudnya di jihad gitu, ketika jihad? Nggak ada. Nah, ada korina di sana, siaknya nggak mungkin itu maksudnya singa yang di medan pertempuran, medan peperangan jihad fisabilillah. Pasti maksudnya makna yang lain, kan begitu. Ini ada korina yang memalingkan ke sana, iya kan? Seperti itu. Nah, kalau ada korina atau dari apa redaksi itu memang ada ihtimal dipalingkan, enggak, ini masih bisa diterima ya. Kalau tidak ada maka tidak boleh, karena semua kalimat nanti akan nggak bisa dipahami kalau begitu. Setiap orang berbicara, maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Ya kan? Nah. إذ لو قصده لحف به قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. Ya. Jadi maksudnya ya, kalau memang yang dimaksudkan itu adalah bukan makna zahirnya, maka harus ada korina di sana sehingga orang yang mendengar itu tidak terjatuh ke dalam kesamaran dan kekeliruan. Ya, seperti itu. Fa innallaha anzala kalamahu bayanan wa hudan. Allah itu menurunkan firman-Nya itu sebagai penjelas dan sebagai petunjuk, hidayah. Fa idza arada bi khilafu zahirihi wa lam yalhaq bihi qara'in tadullu 'ala al-ma'na alladhi yatabadaru ya ghairuhu ila fahmi kulli ahadin lam yakun bayanan wala huda. Jelas sekali. Kalau seandainya yang Allah maksudkan dengan firman-Nya dalam Quran tadi itu menyelisih zahir makna yang harusnya begitu, dan tidak ada di sana qarinah yang menunjukkan makna tersebut, makna yang segera kita fahami ketika kita membaca firman Allah, ya, maka itu tidak bisa dikatakan Quran itu sebagai bayanan wa huda. Paham nggak sampai sini? Setiap firman Allah yang kita baca, antum stop. Ini maksudnya apa? Baca lagi ayat berikutnya, antum stop lagi. Maksudnya apa? Bagaimana Al-Quran dikatakan hudal linnas kalau seperti ini? Tibyanan likulli syai'. Setiap antum berhenti, setiap antum baca ayat, antum berhenti. Karena apa? Karena nggak tahu makna ayat ini apa. Antum harus cari takwilnya dulu. Ini kan yang dilakukan oleh mereka. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Bingung. Ini apa maknanya? Baca ayat berikutnya, stop lagi. Ada ayat tentang sifat. Baca ayat berikutnya, stop lagi. Ayat tentang sifat lagi. Harus cari takwilnya dulu. Nah, akhirnya apa? Fungsi Al-Quran sebagai hudal linas, ya, itu menjadi termentahkan dengan akidah seperti ini. Ya. Fatta'wil ikhbaru bimuradil mutakallim la insya. Ya, takwil itu maksudnya mengkhabarkan ke apa yang dimaksud oleh orang yang berbicara. Fa idza qila ma'na al-lafzi kada wa kada kana ikhbaran billadhi ana bil al-mutakallim wa aradahu bi kalami. Fa in lam yakun al-khabar mutabiqan kana tafsiran li kalam al-mutakallim bi ghairi muradihi wa dhalika khata'un dhahir. Ya. Jadi intinya yang ingin beliau sampaikan di sini, mentakwil itu membutuhkan dalil. Nggak boleh orang mentakwil atau memalingkan makna zahir kepada makna yang lain yang bukan zahir itu tanpa disertai dengan dalil. Karena apa? Kalau seperti ini maka Al-Quran itu fungsinya sebagai bayanan wa hudan itu menjadi termentahkan, tidak bisa difahami, ya, sehingga dan akhirnya jadi sulit, beragama ini menjadi sulit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, bingung apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya, ya. Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali nama dan sifat-sifat Allah, yang mana kalau ini tidak difahami sebagaimana zahirnya, ya, maka ini akan menyulitkan orang yang mendengar atau membacanya. Ya.
dan Islam itu agama yang mudah ya, ya jadi ini bertentangan dengan apa, dengan sabda Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau seperti ini akan sulit ya, akan sulit, dan juga bertentangan dengan fitrah ya. Kita akan lihat fitrah manusia misalnya selalu menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas, pasti itu, baik mereka berkeyakinan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di mana-mana ya. Tetap saja fitrahnya akan mengatakan Allah itu di atas. Itu nggak bisa dipungkiri, wakil realitanya demikian ya. Jadi akidah mereka ini bertentangan dengan akal sehat, walaupun mereka mengklaim itu logis, tapi bertentangan akal sehat. Kedua, bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya agama Islam ini mudah. Ketiga juga, apa yang mereka lakukan ini membuat agama yang membuat agama ini menjadi sulit dan juga bertentangan dengan fitrah manusia. Iya, sekira cukup dulu untuk akidah ya. Yang benar datang dari Allah SWT. Jika ada kekeliruan itu karena kekurangan saya dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.